Di pembelajaran teori perangkat keras dan aplikasi komputer, kalau dari substansinya, mungkin di semester 1 kemarin kalian sudah mendapatkan TI ya, teknologi informasi. Aslinya untuk TI ini adalah mata kuliah wajib dari universitas terkait dengan visi misi universitas. Jadi harapannya nanti kalau visi misi universitas itu kan ada kaitannya dengan wawasan kewirausahaan dan penggunaan teknologi digital ya. Maka kemarin ada mata kuliah TI yang wajib kalian ambil di semester 1 khusus di elektromedik. Di prodi yang lain juga sama, ada mata kuliah TI. Kemarin kalau kita masih ingat ya di pembelajaran sebelumnya bahwa di teknologi informasi kemarin di pertemuan awal itu ada pengantar tentang teknologi informasi. Di sana ada bicara tentang kaitannya dengan komponen teknologi informasi. Masih ingat mungkin? Ada yang masih ingat komponen teknologi informasi apa saja? Adakah? Ada 6 itu komponen teknologi informasi. Ada yang ingat? Coba. Sambil mereview lagi di semester kemarin. Tidak ada yang ingat? Tidak ada? Ada. Kalau ingat-ingat, enggak gitu. Biar berlanjut cepat. Abi Z siapa? Abi Rafdi ini. Abi Z, ya akunnya Abi Z siapa ini? Apa komponen teknologi informasi kemarin? Lupa, Pak. Lupa. Oke. Ada komponen, ada klasifikasi teknologi informasi. Komponen teknologi informasi itu kemarin ada, aslinya diawali dari klasifikasi dulu ya. Klasifikasi TI kemarin itu ada 3, yaitu ada hardware, ada software, ada brandware. Sedangkan komponen TI itu ada 6 kalau kemarin di pembahasan dari buku Andi Offset itu ya, dari sumber yang lain itu kita menyatakan komponen teknologi informasi itu ada 6 ya. Kemarin ada sisi masukan, kemudian ada sisi proses, ada sisi inputan gitu ya. Kemudian ada penyimpanan juga masuk ke sana ya. Ya ini yang agak aneh ini teknologi perangkat lunak kemarin dimasukkan dalam teknologi informasi ya, pengelompokan teknologi informasi. Nanti di dalam pembahasan perangkat keras agak berbeda ya, walaupun konsepnya hasilnya hampir sama ya. Teknologi perangkat lunak itu kita masukkan ke software ya, ke software. Kalau yang 1, 2, 3, 5, 6 kita masukkan ke pengelompokan hardware. Ya. Kemudian yang terakhir nanti ada brandware. Ya. Oke, itu sedikit mungkin pengantarnya. Kalau kemarin dikemas slide-nya yang di-share itu kemarin udah berapa itu? 116 slide ya. Itu yang nanti kita review lagi ya. Tapi mungkin agak secara ya detail banget sih enggak ya, cuma lebih kalau kemarin kita cuma satu pertemuan untuk mengemas bagaimana pengantar teknologi informasi, kita coba nanti sampai dengan sebelum UTS kita berfokus ke hardware sama instalasi software sekaligus untuk jaringan komputernya. Ya nanti untuk setelah UTS kita nanti berfokus ke aplikasi komputernya, yaitu tentang dasar menggunakan pemrograman websitenya. Nanti ada mata kuliah aplikasi komputer 2 di semester 3 ya. Nanti kita mengenal bahasa pemrograman untuk membuat sistem informasi. Ya. Dan nanti ada juga mata kuliah bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman itu untuk basic pengantar kalian untuk mempelajari bahasa pemrograman yang nantinya pengantar untuk microcontroller. Jadi nanti ada 2 mata kuliah yang mungkin hampir sama mempelajari dasar pemrograman tapi menggunakan aplikasi yang berbeda atau bahasa pemrograman yang berbeda. Oke, kita lanjut ke RPS-nya dulu. Apa yang nanti akan kita pelajari di dalam share screen saya masih kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, coba saya RPS-nya. Oke. RPS dari teori perangkat keras dan aplikasi komputer. Tujuan akhirnya di CPL-nya itu di
capaian pembelajaran kaitannya dengan pengetahuan ya, pengetahuan di poin 8 di program studi itu menguasai pengetahuan dan kemampuan mengaplikasikan pemrograman perangkat lunak ya sebagai antarmuka perangkat keras. Kemudian kaitannya dengan keterampilan umum diharapkan setelah nanti mempelajari mata kuliah ini bisa menunjukkan kerja bermutu dan kualitas terukur. Kemudian KU3 memecahkan masalah pekerjaan ya. Kaitannya mungkin di dunia pekerjaan nanti kalian akan menemukan pasti tidak bisa dilepaskan dengan penggunaan komputer ya. Bagaimana nanti kalau terjadi trouble baik itu hardware maupun softwarenya, kalian bisa ya sedikit punya walaupun tidak berfokus ke orang yang apa istilahnya troubleshooting komputer, tapi minimal tahu kalau ada terjadi trouble itu masalahnya apa ya. Kemudian yang ketiga bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan keahlian ya, secara mandiri. Ya khusus CPMK atau capaian pembelajaran yang nanti kita diharapkan setelah kalian mempelajari ini tuntas, yaitu ada 4 CPMK. Ada menjelaskan komputer secara umum, mengkategorikan hardware, kemudian mengkategorikan software, sekaligus nanti ada untuk jaringan komputernya ya. Sama yang terakhir nanti mempelajari dasar pemrograman berbasis web ya. Ini untuk dasar untuk mata kuliah semester 3 besok aplikasi komputer 2. Itu kaitannya dengan membuat sebuah sistem informasi untuk pengelolaan peralatan kesehatan. Ya. Oke, deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keterampilan pendukung. Jadi bukan inti ya, inti ke elektromedikan, tapi istilahnya pendukung. Ya. Untuk jurusan D3 elektromedik untuk mengoperasikan komputer. Tapi mungkin keterampilan ini hampir semua bidang ya. Skill kalian otomatis dikenal dengan generasi digital ya. Diharapkan semua yang kalian pakai nanti banyak menggunakan komponen teknologi informasi, kalian memiliki keterampilan untuk pengoperasian teknologi informasi kaitannya dengan mendukung profesi kalian ya kaitannya dengan elektromedik. Oke, bahan kajian apa saja nanti akan kita pelajari di dalam satu semester. Itu ada hardware, software, ada jaringan ya. Hardware jaringan itu ada hardware-nya, ada software-nya. Kemudian ada bahasa pemrograman PHP ya, sesuai dengan CPMK. Kemudian ini distribusi tiap pertemuannya 1 sampai dengan 14. Jadi nanti kita sebelum UTS itu lebih berfokus ke ini hardware, software, jaringan sama instalasi, biasanya instalasi yang kaitannya nanti itu praktikum ya, itu sampai dengan install OS, kemudian nanti aplikasi softwarenya apa saja, baru nanti setelah UTS baru kita pelajari pemakaian salah satu software komputer yang kaitannya dengan bahasa pemrograman ya, nanti kita aplikasikan setelah UTS ya. Nih, dari 9 sampai dengan 15. Oke, saya kira itu terkait apa yang nanti akan kita pelajari dalam satu semester ya. Jadi kalau yang TI kemarin itu untuk mata kuliah wajib universitas, artinya yang mata kuliah penciri ya, di elektromedik itu ada hardware dan aplikasi komputer. Jadi mungkin lebih pelajari kaitannya dengan pengantar TI kemarin yang lebih detailnya. Oke. Sampai sini adakah yang mau bertanya terkait apa yang akan kita pelajari? Untuk menambah apa istilahnya pustaka nanti silakan kalian bisa cari di Google itu ya, yang Scott Muller ini dasar upgrade dan repairing PC itu dasar komputer. Ya walaupun mungkin tidak semua kita bahas satu-satu karena saya yakin bukunya itu tebal banget sampai ribuan halaman itu. Kalau dibahas bisa nyampe 2 semester gitu mungkin ya. Ya coba dasar-dasar aja. Kalau kita ingin memperdalam kaitannya dengan hardware bisa menjadi salah satu rujukan ini. Scott Muller ya. Kemudian apa ya untuk poin ya. Poin dari mata kuliah perangkat teras dan aplikasi komputer. Dari pengantar ini sudah ada bobot penilaiannya, ada total keseluruhan ada 100. Yang untuk UTS sama UAS kita bagi rata 50-50.
Kemudian per materi ini ada bobotnya tersendiri. Mungkin ini sekaligus nanti yang akan muncul waktu porsi untuk ujian ya, waktu porsi untuk ujian. Jadi kalau nanti UTS ini yang keluar berarti ini 50 kali 2, ini 10%, ini 40%, ini 10% dan ini 40%. Jadi total 100%. Itu juga untuk yang UAS ya. Oke, saya kira itu untuk RPS yang akan kita pelajari di dalam satu semester. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke tadi saya buka kelasnya itu tentang penjelasan RPS dan pengantar komputer. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan tentang RPS, silakan ditanyakan dulu. Adakah? Untuk yang teknis perangkat keras ya, untuk di awal nantinya untuk kelompok berapa? 3, 4 ya. Hari ini yang 3, 4 ya mulai jam 1. Nanti saya gabung pakai daring dulu ya. Karena untuk di awal kita perlu, karena basic kalian kan tidak dari SMK TI ya, komputer ya. Jadi nanti kita briefing dulu sebelum praktek itu kita apa yang perlu kita pelajari nanti sebelum kaitannya dengan praktek perangkat keras ya. Jadi mungkin mulai jam berapa nanti ya? 2 mungkin enggak apa-apa. Mulai jam 2 nanti saya buka untuk link Zoom-nya. Kita daring dulu ya. Oke. Enggak ada ya? Oke, enggak ada pertanyaan terkait dengan penjelasan RPS. Oke, kita lanjut ke ini saya melihat dulu ya keefektifan daring mungkin 1 minggu ini untuk evaluasi. Nanti kalau seumpama kok tidak efektif ya kita luringkan karena di Widya Usada ini sudah difasilitasi untuk teori secara luring ya. Nanti kalau dipandang ketidakefektifan mungkin dari satu partisipasi, kedua mungkin dari fokus kalian terhadap pemahaman materi yang disampaikan ya. Sama nanti ada evaluasi, saya beri tugas kok enggak paham gitu ya, berarti kita perlu luring ya. Perlu luring di kampus. Oke. Kita tutup dulu tentang RPS-nya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan sebelum diakhiri. Oke, kaitannya dengan materi pengantar komputer ya. Jadi sudah sedikit disampaikan bahwa ini hampir sama dengan pengantar TI yang pertemuan awal dulu ya. Ini biografi tidak perlu ya, sudah hafal kali ya. Kecuali kalau baru perkenalan ya. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, mengapa kita gunakan atau istilahnya tools berupa komputer ini ya. Berupa komputer ini untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari ya. Membantu ini bisa secara general, maksudnya apa keunggulan kalau kita menggunakan komputer ya. Komputer ini bisa masuk ke smartphone juga bisa ya, smartphone, tablet itu juga masuk dalam jenis komputer. Nah, kira-kira apa alasan kita gunakan komputer ya? Apa keunggulannya kalau tidak menggunakan device yang lain ya? Apa kira-kira alasan utama? Ada 5 nanti kira-kira alasan kenapa kita menggunakan komputer. Yang pertama ada storage. Ada yang tahu storage apa? Penyimpanan, Pak. Penyimpanan. Jadi kalau kita gunakan komputer, analoginya seperti ini. Kalau mungkin di katakanlah rumah sakit ya, rumah sakit kalau di Jawa Tengah yang menjadi sentral apa? Karyadi, rumah sakit umum pemerintah Karyadi pusat ya, RSUP Karyadi itu. Kalau dalam pendataan pasiennya ya katakanlah mulai berdiri tahun berapa itu sebelum kemerdekaan malah ya. Itu sampai dengan sekarang bayangkan berapa butuh ruangan untuk menyimpan data pasien. Kalau semua disimpan dicatat di dalam sebuah formulir saja gitu ya. Dengan kita menggunakan komputer, maka data-data itu bisa disimpan, dikemas sedemikian rupa, akan tidak membutuhkan penyimpanan yang butuh ruang yang
besar secara fisik ya. Nanti bisa disimpan dalam media storage device atau media penyimpanan ya. Bahkan sekarang dengan perkembangan perkembangan di bidang TI ya. Kalau dulu mungkin flash disknya itu 128 megabyte. Saya pernah mengalami perkembangan flash disk awal itu ya 128 mega gini. Kemudian berkembang sampai sekarang bisa nyampe 500 giga sampai dengan 1 tera yang disimpan dalam kartu MMC ya, micro SD ya. Jadi untuk menyimpan data, bayangkan nanti kalau di dalam komputer kemarin masih ingat ya di TI bahwa satuan data itu menggunakan bit ya, byte. Itu terdiri dari 8 bit ya, dikumpulkan jadi menjadi satu byte, kemudian di atasnya ada kilo, ada mega, kemudian ada giga, tera, peta dan sebagainya. Nah, semakin ke sini maka dia bisa menyimpan data yang berjuta-juta kali lipat lebih ringkas ketimbang kalau kita gunakan non menggunakan selain komputer ya. Jadi pengetikan atau penulisan secara manual ya. Itu alasannya. Jadi menggunakan storage media penyimpanan itu lebih ramping. Hanya mungkin dalam satu flash yang kecil untuk menyimpan data yang dari tahun sekian sampai tahun sekian gitu. Mungkin sekarang untuk berkembang lagi storage yang cloud ya, disimpan dalam cloud ya, yang mungkin secara fisiknya tidak kelihatan ya, jadi disimpan di dalam cloud. Kemudian ada reliability dan konsistensi ini. Ada yang tahu reliability dan konsistensi itu apa? Reliabilitas apa reliabilitas? Memiliki alat ini memiliki reliabilitas yang tinggi. Apa artinya? Kehandalan, ya, andal, bisa diandalkan. Maksudnya kalau kita gunakan komputer, ya itu pekerjaan apa istilahnya yang kaitannya dengan penggunaan itu bisa handal ya. Apa maksudnya handal? Bisa satu efisiensi terkait dengan waktu, kemudian biaya mungkin lebih hemat ya dan sebagainya. Konsistensi, konsisten itu apa? Konsisten itu artinya konsisten itu kontinu. Maksudnya kalau datanya dia dari penyimpanan itu diletakkan di suatu folder sana, ya dia tidak mungkin dibilang kalau tidak ada orang yang melakukan. Atau mungkin bisa kita analogikan konsisten ini kalau datanya tidak ada yang diubah, ya datanya simpannya mungkin 1 kilobyte ya, dia ada jenis 1 kilobyte. Kalau tidak ada intervensi dari yang lain, apakah mungkin itu virus, tindakan orang mengcopy, memodifikasi dan sebagainya, konsisten. Ya. Oke, kemudian alasan ketiga ada speed ya, kecepatan ya. Jadi artinya kalau kita mungkin analogi sederhananya kaitannya dengan penggunaan alasan menggunakan komputer speed, mungkin Zoom ya, mungkin yang sekarang kita pakai ini. Jadi bisa kategori salah satu aplikatif dari ini. Bagaimana mempercepat komunikasi antara satu orang dengan yang lain, tidak bertemu di dalam satu ruangan yang sama gitu ya. Dia bisa real time berinteraksi, tanya jawab dan sebagainya. Kirim file yang beberapa atau mungkin melihat mendownload, mengunggah video ya yang ada di internet gitu ya. Secara real time gitu ya. Secara real time streaming itu tidak terputus, ini speed kecepatan ya. Makin ke sini nanti akan perkembangan kaitannya dengan kecepatannya akan menambah ya. Ya sama kayak tadi kapasitas storage tadi yang dari semula 128 akan bertambah sampai mungkin besok belum kita ketahui ada satuan lagi yang akan muncul gitu ya. Kecepatan juga sama. Kalau dulu kecepatan internet itu menggunakan modem Telkom itu ya cuma 56 kbps gitu ya. Sekarang bisa kita gunakan walaupun menggunakan sinyal HP yang 4G bahkan sekarang 5G gitu ya. Itu speednya bisa, kalau kalian telah nyoba tes speed internet di koneksi data kalian, bisa nyampe 8 Mbps gitu ya, menggunakan koneksi data smartphone kalian. Jadi kecepatan ini akan semakin cepat lagi. Bahkan mungkin ada gambaran di tahun 2000
30 ya, itu ditemukan lagi 6G yang akan beberapa perusahaan internasional yang sudah berinvest besar-besaran ke arah komunikasi 6G gitu ya. Bahkan mungkin nanti smartphone yang kita pakai sekarang ini nanti akan berubah ya. Ya seperti kayak ini ya, film ini animasi ini ya. Yang mungkin gambarannya ada orang yang disematkan ya bisa langsung komunikasi tanpa menggunakan smartphone ya. Bisa di tangannya bisa muncul layar tersendiri. Ya mungkin ke depan bisa juga itu akan terjadi. Ya karena perkembangan kecepatan teknologi komunikasi kecepatan akan semakin cepat. Oke, kemudian akurasi ya. Akurat di dalam alasan kenapa kita gunakan komputer ini akurat ya. Ya komputer sederhananya ya dulu kalkulator itu ya. Kenapa kita gunakan kalau untuk membantu perhitungan ini lebih akurat ya. Kalau dibayangkan dengan kita mengandalkan perhitungan dari human ya, yang mungkin banyak sekali human error nanti akan terjadi. Akurasi artinya kalau kita masukkan sebuah formula 1 tambah 2 gitu ya, itu dia akan konsisten ya. Ada konsisten sesuai dengan apa yang diberikan skrip program yang atau skrip instruksi yang digunakan untuk mengolah. Kalau nanti kaitannya dengan pemrosesan, akurasi ini lebih cenderung ke arithmetic logic unit ya, ke bagian prosesornya, hardware prosesornya, halunya. Oke, akurasi. Jadi ada storage, reliability, consistency, speed, sama akurasi. Yang terakhir adalah communication ini ya. Komunikasi dengan speed ini hampir saling mendukung ya. Artinya komunikasi alasan yang mungkin paling apa istilahnya untuk sekarang kaitannya dengan penggunaan komputer ya salah satunya untuk komunikasi gitu. Mempermudah dalam komunikasi. Dulu belum terbayangkan sebelum ada komunikasi telepon ya. Artinya untuk berkomunikasi ya kita harus datang tatap muka langsung ya. Tapi sekarang sudah bisa apa istilahnya budaya kaitannya dengan komunikasi dengan ditemukan komputer itu merubah 180 derajat ya. Tinggal kita kaitannya dengan apa istilahnya alasan-alasan penggunaan komputer ini kita bisa memanfaatkan ke hal yang positif. Ya sama ya, semua teknologi itu bermata dua. Artinya bisa kita manfaatkan sisi untuk positif maupun dan juga bisa dimanfaatkan untuk hal yang negatif, tergantung dari penggunanya. Oke, itu 5 alasan kira-kira kenapa kita gunakan komputer secara umum ya, maksudnya kenapa kita gunakan ini. Oke, sekarang bagaimana penerapan di dalam apa istilahnya kehidupan ya, keseharian kita dalam penggunaan komputer. Kaitannya kalau tadi kan 5 alasan kenapa kita gunakan komputer, sekarang aplikatifnya di dalam beberapa bidang kehidupan keseharian kita ini. Pertama mungkin dalam edukasi ya, ini tentunya dalam pembelajaran menggunakan simulasi itu akan lebih memahamkan kita kaitannya dengan pemanfaatan komputer di dalam bidang education ya, pendidikan ya. Kemudian ada dalam bidang finansial ya. Tentunya kita sekarang sudah memakai banyak fasilitas dari finansial ya, e-banking itu ya. Kemudian ada bidang government, hampir semua tata kelola pemerintahan hampir memiliki e-government ya. Yang mungkin agak boomingnya waktu Presiden Jokowi ini ya. Bagaimana menciptakan sebuah sistem Waalaikumsalam. Bagaimana membangun sebuah sistem yang meminimalisir tindakan tatap muka langsung dengan pegawai yang mengurus kebijakan supaya meminimalisir tindak korupsi. Ya. Maka kita buatkan sebuah sistem dia. Oke, kemudian ada healthcare ya. Ini yang mungkin ada kaitannya dengan profesi kalian di dalam bidang kesehatan ya, banyak sekali pemanfaatan teknologi informasi yang langsung disematkan di alat-alat kesehatan ya. Maka sangat aneh nanti kalau
dunia elektromagnetik tidak terkaitkan dengan teknologi informasi. Semua bisa bersinergi untuk ya itu meningkatkan baik itu keakurasian, kemudahan dalam baik itu diagnosa, kemudian di dalam memelihara kesehatan. Ya. Oke, kemudian ada sains ya, ilmu pengetahuan. Ini contohnya malah dikaitkan dengan kesehatan ya. Kita memiliki satu pil ya, seperti pil obat itu ya. Dimasukkan ada kamera di sini, kemudian dimasukkan dalam rongga tubuh, dia akan mengirim sinyal yang bisa dipantau langsung lewat monitor. Jadi tidak perlu dibedah pasien itu untuk mengetahui apa yang terjadi di mungkin saluran, kalau di telan itu berarti saluran pencernaan ya. Di dalam usus itu bisa dilihat di monitor apa yang terjadi di dalam tubuh. Ya. Oke, kemudian kalau perkembangan mungkin dikaitkan dengan apa? Alat kesehatan X-ray, itu juga ada X-ray mobile itu ya. Yang semua ada USG juga, USG yang bisa kaitan dengan TI juga itu yang bisa langsung dimonitor secara ada yang bahkan sampai 4 dimensi ya. Oke, kemudian ada bidang publishing ini yang mungkin mengawali dalam bidang ini ya apa internet ya, yang dulu yang terkenal itu Detikcom ini ya. Itu yang paling awal mengawali untuk berita secara berbasis website. Oke, kemudian ada bidang travel ya, travel itu disematkan pemantauan GPS ke kendaraan yang mungkin akan disewa, atau mungkin travel itu di mana letak posisinya waktu dipakai di dalam pelayanan, ini bisa terpantau semua. Itu kira-kira. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kaitannya dengan pemanfaatan komputer dalam bidang industri ya. Ini yang mungkin menjadi bukan ancaman ya, sesuai dengan perkembangan dunia industri 4.0 itu ya. Kalau yang 3.0 itu kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi ya. Kalau yang industri keempat 4.0 gitu ya, itu kaitannya dengan lebih maju lagi. Selain TI itu ada artificial intelligence. Jadi bagaimana mesin itu memiliki kecerdasan buatan ya. Ini menjadi banyak sekali profesi yang dulu dipegang human ya, manusia, itu tergantikan dengan komputer dengan sistem kecerdasan buatan ini. Maka apa yang perlu atau mungkin peluang kerja apa yang kira-kira kita masih bisa tidak bisa tergantikan oleh mesin ya. Maka pola-pola satu integritas, kedua kreativitas, membuat inovasi-inovasi itu yang mungkin harus ditanamkan di hampir semua profesi ya, hampir semua profesi supaya tidak bisa tergantikan oleh mesin ini. Itu menjadi peluang dan tantangan bagi kalian ya di generasi yang saat ini. Tentunya mungkin nanti ada beberapa ke depan, mungkin ada beberapa ya contoh kayak di tol ya, kalau kalian jalan di tol itu yang dulu syarat dengan petugas, sekarang menggunakan sistem e-money, bahkan besok terganti lagi menjadi cuma lewat saja sudah dicatat berapa tagihannya gitu ya. Itu bisa hal yang nyata. Artinya ke depan harus peluang-peluang ini bisa kalian manfaatkan. Kira-kira apa ke depannya supaya masih ada yang tenaga kita itu masih dibutuhkan gitu ya. Oke, itu beberapa contoh aplikasi penggunaan komputer di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau kita analogikan, apa itu komputer gitu ya? Ada yang bisa mendefinisikan apa itu komputer? Walaupun mungkin secara keseharian sudah kalian gunakan ya. Coba kita definisikan apa itu komputer. Ada yang mau usul siap atau berpendapat apa itu komputer? Adakah? Apa itu komputer?
Coba ini ada 50 mahasiswa dan siswi. Tadi cowok sudah, sekarang yang putri. Siapa ini? Bintang. Bintang siapa cowok nih? Cowok ya. Alicia, ayo. Alicia. Apa itu komputer, Alicia? Alicia monitor, Alicia. Dan mau nyimak. Siapa lagi nih? Dita Amelia. Nyimak enggak ini? Dita. Iya, Pak. Apa itu? Pendapat komputer itu apa? Semacam alat elektronik yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita di kehidupan sehari-hari. Oke, bisa disebut komputer itu harus ada apa saja? Dari komponen yang tadi itu Apa tadi itu apa? Tadi software, hardware, terus input, output gitu. Oke, syaratnya berarti termasuk sebuah perangkat elektronik ya. Arti perangkat elektronik itu apa? Ada yang tahu? Apa itu perangkat elektronik? Disebut elektronik ini. Kenapa? HP elektronik, TV elektronik, apa? Sepeda elektronik enggak sepeda? Ini rak ditunjuk rak mau ngomong ini. Oke. Kafid Putra, monitor enggak ini? Ya, Pak. Apa itu alat elektronik? Mungkin analoginya yang sepeda yang tidak listrik ya, yang tidak ada baterainya itu sama dengan TV atau komputer gitu. Apa elektronik itu? Suatu perangkat yang harus atau yang harus ada yang harus terjalin dengan jaringan listrik. Jaringan listrik ya. Jadi kalau kita bicara kaitannya dengan komputer, ada generasi awal ini ya. Pencetus awal komputer itu pertama kali dia generasi sebelum komputer ada di bangsa Cina ini ya. Jadi ada suatu alat hitung ya yang membantu proses perhitungan di kala itu. Ada alat sempua ya. Sampai sekarang mungkin masih dipelajari ya. Kemudian berkembang setelah ditemukan listrik ya, maka ada dikenal dengan tabung hampa yang dulu ya di sejarahnya itu yang mungkin satu komputer unit itu bisa sampai disimpan dalam sebuah lemari ruangan yang sangat besar. Dengan perkembangannya ditemukan transistor, maka semakin kecil lagi proses komputer itu bentuk fisiknya ya. Kemudian setelah transistor ditemukan lagi sebuah IC ya, dalam sebuah IC. Sekarang ditemukan dalam sebuah IC berkembang lagi, kemudian bentuk prosesor yang sekarang kita pakai. Dalam bentuk fisik satu CPU itu isinya bisa jutaan, ribuan jutaan dari transistor ya. Setiap device prosesor kalau dilihat dari spesifikasinya biasanya ada berapa jumlah transistor di dalamnya ini. Yang sampai sekarang mungkin bisa yang kalian pakai sampai sekarang mungkin CPU ini sebagai dengan inti proses atau otaknya sebuah komputer ini yang sangat kecil ya. Bahkan bisa disematkan dalam sebuah smartphone ya. Oke, apa itu definisi komputer? Kalau kita lihat menjadi beberapa pengertian dari beberapa para ilmuwan yang kredibel ya. Dari Brismer menyatakan bahwa suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, baik itu menerima input, kemudian memproses ya, sesuai dengan program yang telah diinstruksikan ya, kemudian menyimpan perintah-perintah dan hasil pemrosesan tadi ya, kemudian menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, informasi ini jadi inti dari kenapa disebut komputer itu ada penginputan ya. Inputan tadi bisa berupa data ya, kemudian diproses, dihasilkan sebuah informasi. Jadi alur dari komputer itu
Dari input data, proses, sama informasi outputnya. Oke, kemudian menurut istilah ya, ini mungkin di pembelajaran sekolah dasar sudah ada ya, berulang kali disampaikan bahwa kaitannya dengan komputer itu terdiri dari istilah dari bahasa Latin ya, computare gitu ya, atau to compute atau to reckon. Artinya apa? Itu untuk proses penghitungan. Jadi awalnya komputer itu dipakai memang untuk membantu proses perhitungan ya. Oke, kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa istilah komputer ini ya? Karena komputer datang ke Indonesia itu sudah dalam bentuk wujud yang bisa multitasking ya bisa juga sebagai yang sudah bisa bekerja tidak hanya cuma data saja ya. Dia menghitung dan mengolah data termasuk menurut instruksikan, kemudian memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan yang multimedia baik itu film, musik, televisi, faksimile ya. Kalau zaman dulu masih fax itu masih ada ya, sekarang sudah jarang sekali. Kemudian terdiri dari unit pemasukan ya, unit pemasukan untuk input data tadi, unit pengeluaran, penyimpanan serta unit pengontrolan. Oke, itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu komputer kalau kita sajikan dalam bentuk diagram? Satu, yang dari beberapa Blismer dan Kamus Besar ini kalau kita zoom, intinya dari komputer itu menerima input ya, berupa data-data itu apa? Kumpulan fakta mentah yang masih belum memiliki arti ya. Kemudian mengubah menjadi informasi ya, yang sudah memiliki nilai guna. Nah, setelah diubah menjadi informasi, bisa informasi itu disimpan dalam media penyimpanan storage maupun akan disajikan ya. Disajikan itu bisa outputnya bisa kalau nanti kita pelajari tentang kaitannya dengan device nanti ada soft copy, hard copy. Ya katanya outputnya masih simpan soft itu maksudnya bisa diedit lagi. Ada tampilan yang kategori ditampilkan di layar atau display atau bentuknya menampilkannya di hard copy atau yang sudah dicetak dalam kertas atau media yang lain. Ya. Oke. Apa perbedaan antara data dan informasi? Ini kaitannya dengan ini juga nanti akan kita konsep sistem informasi juga sama itu ya. Bahwa data berupa kumpulan fakta ya sama, dapat berupa teks, gambar, video, tapi nilai yang paling umum data itu belum memiliki nilai, tapi informasi sudah memiliki nilai atau arti. Itu yang perbedaannya mendasar. Kalau sekumpulan fakta itu berupa data, kalau informasi sekumpulan data. Jadi data berkumpul menjadi sebuah informasi. Kalau data itu kumpulan dari fakta. Faktanya apa? Mungkin kita sebut nilai contoh 96 itu fakta. Kemudian nama name sekian itu juga fakta ya. Dan kalau dikumpulkan name sekian dapat nilai sekian itu baru data kumpulan dari data ya, dua data menjadi sebuah informasi. Oke. Analoginya dari proses komputer alurnya adalah seperti ini. Inputnya berupa data, kemudian diproses, kemudian hasil dari proses itu akan berupa informasi. Informasi nanti bisa ditampilkan di output device maupun disimpan di storage device. Ya. Oke, alurnya seperti itu. Kemudian saya cuma dijatah sampai jam 9 ya. Oh, masih lama, masih 10 menit. Oke, blok diagram dari komputer kalau kita ingin sajikan. Ya, materi ini belum saya share ya. Nanti setelah teori nanti saya upload di siapa. Oke, kalau kita bicara minimum ya, blok minimum sistem mikrokomputer seperti ini. Jadi komputer itu blok diagramnya cuma ini tok, tapi di dalamnya banyak sekali komponen yang rumit ya. Oke, diawali oleh peralatan input ya. Kemudian masuk ke pot ya. Pot itu bisa kita aturkan lubang ya, sama aja ya. Pot. Jadi kalau input bukan maksudnya ke O, jadi pot I itu input garis miring output. Jadi kalau peralatan input dia masuk ke pot input.
Peralatan inputnya apa saja? Ya, nanti kalau bicara input banyak ya. Bisa menginput dari teks atau simbol khusus, kita gunakan keyboard. Kalau inputannya ingin apa pointing atau kursor, itu kita gunakan mouse atau touchpad gitu ya, yang di apa laptop itu kan ada touchpadnya. Atau mungkin ada yang touchscreen-nya juga bisa masuk ke sana. Atau kalau ingin menginput berupa voice ya, bisa kita gunakan mikrofon ya, nanti dikonversi dari olah di dalam sebuah device komputer port inputnya. Kemudian kalau kita image inputnya berupa image ya atau gambar, bisa nanti masuk ke bisa kita gunakan device apa itu webcam kah atau apa scanner kah, bisa ya kita gunakan untuk mengcapture gambar ya. Kemudian nanti akan masuk ke port input. Dari port input nanti akan masuk ke hasilnya masuk ke antrian. Jadi sebelum diolah ya, sebelum diolah perintah itu kalau ada perintah dari user gitu, interface menggunakan perangkat input, yang menggunakan perangkat input masuk ke port input, antrian dulu dia akan sebelum di apa proses di dalam sebuah prosesor, kalau dia harus melalui memori terlebih dahulu. Baru antrian di memori ini akan masuk ke prosesor. Maka mungkin sering kita temui ya, artinya kalau kita memiliki spesifikasi komputer gitu ya, dengan banyaknya RAM itu akan mempercepat prosesnya. Karena data yang bisa ditampung di sini semakin besar ya semakin cepat ya. Ya nanti memori untuk cara kerja kecepatan dari proses komputer dipengaruhi oleh dua hal. Satu memorinya, satu prosesornya. Akan sangat percuma kalau memorinya besar, tapi prosesnya kapasitasnya kecil gitu ya. Akan tidak begitu berpengaruh yang sangat signifikan. Tapi kalau prosesornya cepat, memorinya dikit juga akan memperlambat. Ini maka harus dua-duanya itu harus berbarengan. Kapasitasnya memori untuk menyimpan perintah atau data itu besar, kemudian prosesornya ini juga cepat. Kecepatan kalau memori itu contohnya apa? Megabyte ya, kapasitas simpan data. Kalau prosesor bukan kapasitas simpan data, berarti kecepatan prosesnya. Yang namanya clock system ini. Kita kenal kemarin menggunakan hash. Kemarin sudah disampaikan belum ya di TI? Oke, mungkin baru sekilas ya. Maka untuk kecepatan mungkin sering kalian dengar mungkin di waktu membeli smartphone atau laptop itu prosesornya berapa, nanti dilihat hashnya berapa, frekuensinya berapa. Kalau yang ideal sih sampai dengan 3 giga ya, 3 gigahertz. Nanti tinggal clock-nya inti prosesnya, core-nya ada berapa, inti proses untuk pemrosesan itu. Semakin banyak core-nya semakin cepat, semakin besar frekuensi prosesnya juga akan semakin cepat juga. Nah, data dari sini setelah diproses di prosesor, perintah itu ada yang disimpan sebagai di memori. Maka contoh gini, kalau kalian membuka suatu program aplikasi di komputer itu di awal itu biasanya agak rada lama ya, tapi begitu sudah ditutup, buka lagi. Kalau mungkin durasinya tidak terlalu lama dan belum membuka aplikasi yang banyak, itu cara buka kedua itu lebih cepat ya, karena perintah itu sudah disimpan di dalam memori. Jadi dalam mengeksekusi tinggal dibuka lagi ya yang histori yang ada di memorinya, maka semakin cepat. Nah, setelah dari prosesor ada yang sebagian perintahnya disimpan di memori, akan masuk ke sebelum kita ambilkan ke masuk port output dari komputer ya. Baru disajikan di output, bisa berupa HDMI port, bisa juga berupa VGA port, bisa juga lewat USB yang kaitannya dengan kalau outputnya mau di-print ya, di hard copy. Ini analogi sederhana dari minimum system mikrokomputer dari blok diagramnya seperti ini. Ada yang mau bertanya? Sampai sini dulu? Belum? Kita masih ada 5 menit. Oke. Komponen dari komputer itu apa saja? Jadi
sudah disampaikan ada 3 ya, hardware, ada software, ada firmware. Mungkin secara pengertian sudah melodok semua ya, pelajari dari tingkat SD, sekolah dasar sudah dipelajari tentang komputer ini. Software ada rangkaian yang bisa diraba oleh jamah ya. Atau software itu ada, cuma keberadaannya tidak bisa dijamah ya. Yang berisi hanya berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Firmware manusia yang terlibat dalam pengoperasian serta diatur sistem komputer serta mengatur ya, maksudnya nanti klasifikasi firmware juga beberapa macam, ada end user, itu pengguna akhir ya, kemudian nanti ada sistem analis, ada programmer ya, kemudian ada teknisi gitu ya, itu kaitannya dengan firmware. Software pun juga macam-macam, ada yang software kaitannya dengan bisa kita sekilas dulu ya, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut, lebih detail. Software kaitannya ada pembagiannya untuk apa istilahnya penerjemah, mengomunikasikan antara firmware dengan hardware. Ada OS atau operating system ya. Kemudian ada software yang kaitannya berkaitan yang isinya untuk membantu pekerjaan. Banyak sekali, ada mungkin software yang berbasis untuk membantu proses pekerjaan di perkantoran, ada kenal dengan Microsoft Office ya. Kemudian atau itu yang dari Microsoft yang kalau dari yang WPS itu juga masuk ke sana. Kemudian ada perangkat lunak yang katanya hanya untuk membuat apa istilahnya program ya, menggunakan bahasa pemrograman yang bisa salah satu yang kita praktekkan. Ada juga yang hanya program untuk multimedia saja, itu katanya dengan pemutaran MP3, MP4 dan sebagainya. Ada yang untuk berselancar di internet, maka browsing ya dan sebagainya. Banyak sekali software yang bisa dipakai. Ya sama kayak di smartphone ini ya. Kalau ingin cari ya cari di aplikasi Play Store gitu ya. Oke, hardware juga nanti kita bagi lagi menjadi 5 ya. Lalu dari sedikit dibagi di komponen komputer di pembelajaran TI ada tongkalurnya ditarik. Jadi ada 5, ada input, ada proses, ada output, kemudian ada storage penyimpanan, yang terakhir ada communication untuk jaringan atau network-nya. Oke, itu pengomponen dari komputer. Kalau dilihat, sebentar, ya nih. Sebuah komputer seperti kalau komplitnya, kalau ingin kita bagi-bagi berdasarkan kriterianya, ya. Ini kita analogikan komputer konvensional ya, PC ya, personal komputer ya. Di sana ada casing ini yang di dalamnya ada CPU, ada motherboard, ada hard disk yang masuk ke dalam casing sini. Ya bisa mungkin waktu praktek kita akan mencoba bongkar pasang di dalam casingnya ini. Tapi kalau monitor enggak ya, enggak kita bongkar pasang. Keyboard juga enggak. Yang kita fokuskan ke sini besok. Mungkin sampai 3 kali pertemuan nanti ya. Nanti di casingnya ini. Apa isi di dalamnya gitu ya. Sampai dibongkar dipasang. Kalau speaker ya sudah paketan dari sana. Ya. Kalau rusak baru nanti sisi elektronnya bisa berperan ya. Kemudian ada modem, mungkin untuk sekarang jarang sekali dipakai ya. Penggunaan modemnya ini biasanya menggunakan router. Kemudian ada di sini ada scanner, ini pengelompokannya juga sudah ada ini. Speaker itu masuk output device, monitor, kemudian printer itu masuk ke output device yang hard copy, kalau ini soft copy ya. Kemudian ada card reader, ada webcam, ada USB, nah, kemudian ada scanner dan sebagainya. Ini pengelompokan PC didasarkan dari hardware-nya tadi, hardware sistem komputer. Input. Kalau yang prosesnya di dalam sini ya, tidak kelihatan. Yang untuk proses unit ini, proses unit dan kalau storage ada juga yang di luar ya. Kalau masuk card reader sama USB itu masuk storage ya, yang removable device. Kalau orang melihat pembagiannya itu storage device itu ada yang bisa di-eject gitu waktu proses pembacaan, ada yang harus dari awal komputer dinyalakan itu harus on dulu, itu namanya non removable. Kita kenal namanya hard disk. Yang isinya di sini, storage-nya di sini. Jadi di sini ada storage, ada network, ada
proses itu di dalam casing sini. Oke, saya kira itu untuk pengantar komputer ya. Pengantar komputer, review warming up dulu ya. Warming up dulu kaitannya dengan materi perangkat kelas dan aplikasi komputer. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Adakah? Saya stop dulu.